Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah Pak, baik dan sehat walafiat. Tapi ya ini agak Alhamdulillah. sedikit ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, Pak. Loh, ada apa Bu? Tiba-tiba kok kayak ada yang dipendam ini. Kenapa ini? Iya Pak, ini biasa Pak, ini dalam pekerjaan ya Pak, anak-anak ini Hmm, masalahnya. Mm-mm. Di sekolah saya ini ada anak yang menurut saya ini kurang mandiri, Pak. hmm. Berarti ada muridnya jenengan nggih itu nggih? Kurang mandiri Nggih, Pak, begitu. muridnya sendiri, murid saya. Ya, di situ sih paling satu sih, Pak, yang kurang mandiri, tapi menurut saya ini sangat mengganggu teman-teman yang lain. Hmm. Sebab, Mohon maaf itu kelas berapa uh, ya, se Bu? ya, ini saya kelas satu, Pak. Saya Oh, kelas satu kebetulan SD pegang ya? kelas satu SD. Oh, nggih, Ya, nggih. di mana uh, di mana teman-teman yang lain kan sudah tidak diantar oleh orang tua, paling kalau ada ya di luar kelas orang tuanya menungguin Pak. Nah ini kalau yang satu ini orang tuanya itu sampai masuk ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran sampai selesai begitu Pak. Ya, ya, ya. Berarti ada muridnya jenengan kelas 1 SD masih diantar orang tuanya sampai dalam kelas. Berarti begitu nggih? Iya Nah, Pak, untuk ini yang yang membuat saya murid-murid yang untuk murid pusing yang ini lain Pak. berarti normal, maksudnya nggak orang tua nggak ada yang di dalam begitu Iya, nggak? iya, walaupun ya ada sih dua, tapi kan dia menunggu di luar begitu Pak, tidak sampai masuk ke kelas begitu. Ya. Jadi berarti untuk keseharian di dalam pembelajaran Bu Nur itu yang harusnya murid lakukan itu seperti apa, Bu? Ya, kalau menurut saya ya Pak, seharusnya selama mengikuti pembelajaran itu tidak ada orang tua yang ikut ke dalam kelas. Kemudian jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan di sekolah, ya mereka mengerjakan sendiri, tidak harus dibantu oleh orang tuanya. Itu menurut saya begitu Pak, harapan saya Harapannya menilai begitu. anak itu sudah mandiri begitu. Oke. Biasanya untuk anak-anak yang lain itu supaya mandiri, mungkin Bu Nur pernah melakukan hal-hal yang ada masalah seperti itu tuh bagaimana? Iya, untuk yang anak-anak yang lain karena sudah mandiri, maka saya tidak ada ini ya Pak, tidak ada masalah. Nah, kalau yang untuk yang satu ini, saya sudah membicarakan dengan orang tua, saya sudah berusaha untuk berkonsultasi ke orang tua. Ini kenapa si anak ini mintanya ditemani terus sama orang tua seperti Mm-mm. itu kan? Dan ternyata dari hasil percakapan itu mereka si anak ini pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, Pak. Jadi dia itu kan pindahan Hmm, dari Jakarta. iya. Dia pindahan dari Jakarta, kemudian di Jakarta dia mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu pernah dibentak oleh gurunya di depan teman-temannya itu. Mungkin itu yang menjadi dia jadi down dan tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Berarti memang itu dengan dapat informasi dari orang tuanya Orang langsung berarti tuanya, nggih. iya orang tuanya langsung. Saya pernah menanyakan hal tersebut ke orang tuanya. Ya, ya, ya. Menurut Bu Nur nggih, ketika tadi sudah tahu dari informasi dari orang tua, kira-kira eh, langkah apa nggih? Langkah apa yang kita sebagai guru nggih, Bu Nur sebagai guru SD, langkah yang harus diambil untuk mengatasi tantangan tadi nggih, itu tuh seperti apa, Bu? Iya. Untuk mengatasinya nanti saya kepingin ya Pak, karena tadi dia tuh punya pengalaman yang kurang baik, jadi saya ingin memperbaiki dulu mentalnya supaya mengembalikan kepercayaan dirinya dia Pak, supaya dia tuh lebih percaya diri. Kemudian kalau sudah percaya diri, selain itu juga saya akan memberikan situasi belajar yang menyenangkan sehingga dia bisa terlupakan tadi pengalaman yang buruknya itu bisa terlupakan lah paling tidak ya Pak, walaupun Iya, tidak betul. menghapus semuanya paling tidak Iya. bisa mengurangi itu seperti itu Pak.
Mungkin itu Pak yang sementara ini seperti itu Mhm. yang nanti saya akan laksanakan. Iya, berarti menurut Bu Nur tadi untuk Mhm. memulai langkah awal yang pertama itu membentuk mental ya Bu. Jadi mentalnya itu dikembalikan Iya, lagi seperti mhm, supaya seperti anak-anak yang lain gitu. Kemudian yang kedua iya, itu situasi belajar. Berarti maksud Bu Nur itu mhm. situasi belajarnya itu seperti apa Bu? Situasi belajar yang seperti apa sih yang bisa membuat anak-anak itu bisa lebih mandiri itu yang seperti apa? Mhm. Kalau situasi belajar yang saya maksud tadi, yang pertama, saya akan menciptakan ini Pak, apa, proses pembelajaran yang menyenangkan, jadi tidak monoton. Saya akan menggunakan, ini media dalam belajar, Hmm. kemudian akan melibatkan permainan-permainan di dalamnya supaya anak ini tetap merasa senang, tetap ceria begitu Pak. Kemudian juga ada tepuk-tepuk. Di situ saya akan menciptakan tepuk-tepuk supaya anak-anak ini ada gerakan, ada nyanyian. Nah, di sini kan biasanya anak-anak akan menyukai itu, Pak. Iya, Jadi betul betul. kesedihan apa bisa terlupakan seperti Iya iya. itu. Iya, memang kalau anak SD nggih, Bu, Iya. seumuran anak SD itu dengan kegiatan asik Oke. seperti itu bermain gitu bisa lebih ini ya, Bu, Heeh. apa ya, antusias nggih. Iya, antusias. Apalagi Hmm. kalau diajak keluar kelas, Pak, di lingkungan sekolah itu keluar kelas lah pokoknya. Dia itu suka sekali. Nah, Mungkin itu itu salah yang akan satu saya ya lakukan. tambahan ide lagi itu keluar belajar di luar kelas ya, Bu. Nggih, Iya, Pak. itu sangat menarik itu. Iya, Mm-mm. mudah-mudahan itu bisa berhasil. Iya, ya semoga nanti dengan cara-cara tersebut anak itu bisa apa mentalnya bisa kembali normal, kemudian antusias dalam pembelajaran di kelas satu itu bisa bertambah begitu. Nah, kira-kira Amin. menurut Bu Norma, Bu Nur, maaf. Kira-kira menurut Bu Nur bisa kolaborasi dengan siapa saja, Bu? Atau akan diselesaikan sendiri atau bagaimana itu? Hmm. Dalam mengatasi masalah ini, Pak, saya tidak bisa sendirian ya. Pastinya saya membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Yang pertama nanti saya akan meminta bantuan kepada teman-temannya supaya untuk mendukung lingkungan yang kondusif, lingkungan yang tidak menciptakan apa ya, tidak menciptakan anak itu menjadi trauma kembali. Salah Mm-mm. satunya dengan tidak mengejek atau usil, bagaimanalah pokoknya supaya anak-anak tersebut ini menjadi betah, nyaman di sekolah begitu Pak. Mm-mm. Kemudian yang kedua, nanti saya juga akan meminta bantuan kepada rekan guru untuk berkolaborasi tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan itu tadi. Pasti saya akan membutuhkan bantuan, entah itu menggunakan LCD, mempersiapkan itu ya Pak ya. Iya, Saya kan betul. tidak bisa melakukan sendirian. Iya, begitu. Ya, ya Dan memang kemudian ketika oh ya, monggo. kerjasama dengan kepala sekolah juga, Pak. Mhm. Ya. Memang kalau kita berada di lingkungan instansi sekolah ya Bu, kita di situ bekerja dengan banyak relasi ya. Jadi lebih baik kita berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita ya untuk menyelesaikan apa saja masalah yang kita hadapi di sekolah ya Bu. Oke. Nggih, Pak. Ya, alhamdulillah ternyata Bu Nur banyak sekali ide ternyata. Ternyata banyak sekali ide untuk menyelesaikan masalahnya Bu Nur yang terjadi di kelas tadi nggih ternyata. Iya, ini juga berkat kolaborasi dengan Bapak juga kan. Iya, Ya memang alhamdulillah dengan ngobrol ya kolaborasi seperti harus ini ya, Pak, ya, betul sekali akhirnya Bu. bisa terpancing apa yang ada di dalam diri bisa dikeluarkan begitu. Iya betul. Ya jadi gimana perasaannya Bu Nur sekarang setelah kita ngobrol singkat ini ya? Gimana perasaannya Bu Nur? Alhamdulillah Pak, sekarang perasaan saya sudah plong ya, tidak seperti awal tadi merasa agak pusing. Alhamdulillah setelah berkolaborasi dengan Bapak, berdiskusi dengan Bapak, saya bisa menemukan masalah saya sendiri. Terima kasih nih Pak.
Alhamdulillah ya Bu, saya juga berterima kasih ya karena kita setelah ngobrol ini ternyata saya juga mendapat pengalaman baru dari permasalahannya Bu Nur tadi. Ya. Saya juga jadi tahu, oh ternyata seperti itu menghadapi anak-anak SD begitu. Ya. Kebetulan saya mengajar SMA, Nggih. jadi kita bisa bertukar pengalaman juga Bu begitu. Iya, Pak, terutama dalam apa sih menghadapi anak ya, Pak, ya? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih ya Bu Nur. Kita sudah ngobrol-ngobrol singkat. Mungkin barangkali Bu Nur Nggih. ada kegiatan lain bisa dilanjutkan. Nggih, Pak, matur nuwun sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.